bertemu kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, luar biasa ya kabarnya adik-adik hari ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena adik-adik semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan senantiasa sehat. Nah, adik-adik, walaupun kita beribadah masih dari rumah masing-masing, tetap harus semangat ya. Kita harus tetap bersukacita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memberikan persembahan, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Ibu Asna. Nah, adik-adik, mari siapkan hati, siapkan juga pikiran kita untuk kita dapat memuji Tuhan. Dan adik-adik tetap ingat untuk senantiasa jaga kesehatan dengan sering rajin cuci tangan dan juga selalu memakai masker kalau sedang keluar rumah. Nah, dan adik-adik semuanya selamat beribadah. Semuanya bangkit berdiri dan kita bernyanyi bagi Tuhan. Masih tetap semangat? Nah, sekali lagi kita akan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku. Semua bersukacita? Pasti deh semua bersukacita. Apalagi kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan sama-sama dulu tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami kembali boleh jumpa bersama dengan anak kekasih kami. Kami bersukaria karena kami telah memuji dan bermuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, dan Tuhan akan memberikan pengertian kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Amin. Mari anak-anak silakan ambil Alkitabnya dan buka 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Namun yang hanya kita akan baca adalah ayat yang ke-22 saja. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan 31. Ibu guru hanya akan membaca ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk anak-anak semua. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Anak-anak yang kasih di dalam Tuhan Yesus,
Hari ini kita akan belajar tentang ketidaktaatan Saul sebagai raja pertama yang diurapi oleh Samuel. Suatu ketika anak-anak, ketika Raja Saul sudah diurapi, maka Tuhan pun berfirman kepada Samuel, "Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada bangsa Israel. Karena bangsa Amalek telah menghalang-halangi orang Israel untuk pergi ke Mesir." Karena perintah itu anak-anak dari Tuhan kepada Samuel, maka akhirnya Samuel pun memerintahkan Raja Saul untuk mengalahkan bangsa Amalek. Dengan pesan dikatakan begini anak-anak, ingat, kamu harus tumpaskan semua atau bunuh semua orang-orang Amalek itu. Baik itu orang tua, anak-anak, perempuan, laki-laki, bahkan seluruh ternaknya. Lembu, ada domba, ada keledai, semua tumpaskan itu. Jangan ada belas kasihan ya kepada mereka. Itu kata Samuel kepada Raja Saul. Akhirnya Raja Saul pun berangkat bersama dengan pasukannya. Dan karena Tuhan menolong anak-anak, Tuhan menyertai akan Raja Saul, maka akhirnya dia bisa mengalahkan akan orang Amalek. Namun apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Raja Saul tidak setia, tidak taat kepada Tuhan, tidak mendengarkan apa yang dipesankan oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Apa yang dilakukan Raja Saul? Dia malah menyelamatkan raja dari para orang Amalek yang namanya Agag. Dan seluruh ternak-ternak yang gemuk-gemuk, yang dianggap terbaik, Raja Saul selamatkan itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Samuel? Dia katakan begini, "Kenapa kamu tidak dengar-dengaran, Raja Saul? Kenapa saya mendengarkan ada suara-suara binatang-binatang berbunyi?" Namun apa yang dilakukan oleh Raja Saul, anak-anak dia katakan begini, "Itu rakyat yang mengambil, bukan saya yang mengambilnya." Di sini kebohongan yang dilakukan oleh Raja Saul, padahal dia sendiri yang mengambilnya. Anak-anak, Tuhan tidak mau kalau kita menjadi anak yang tidak taat, tidak mendengarkan akan Tuhan. Sebab itu untuk lebih jelasnya kita akan lihat video berikut ini ya. Ketika Saul menjadi raja orang Israel, dia mengumpulkan pasukan untuk mempertahankan Israel dari serangan orang Filistin. Samuel bertemu Saul membawa pesan dari Allah. Tuhan akan membalas yang dilakukan orang Amalek pada Israel. Mereka menyerang saat Musa memimpin orang Israel melewati padang. Sekarang tumpas orang Amalek yang ternak mereka. Jangan biarkan ada yang hidup. Tidak lain, Saul menyiapkan lebih dari 200.000 tentara untuk melaksanakan perintah Tuhan. Prajurit-prajuritnya siap menggempur orang Amalek. Pasukan Saul bergerak menuju wilayah Amalek. Mereka mengingatkan orang ini untuk menjauh dari tempat pertempuran. Mereka dilepaskan sebab telah membantu orang Israel saat keluar dari Mesir. Sampai di kota orang Amalek, Raja Saul dan tentaranya segera mengepung orang Amalek di sebuah lembah. Kemudian barisan orang Israel menyerang orang Amalek seperti yang diperintahkan Tuhan. Pasukan Saul memukul mundur orang Amalek. Mereka terus mengejar sampai ke perbatasan Mesir. Tidak ada yang dibiarkan selamat. Tentaranya menangkap Agag, raja orang Amalek. Namun Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Ia membiarkan Agag hidup dan dibawa sebagai tawanan. Dengan berkedok semangat religius, mereka membunuh semua hewan peliharaan orang Amalek. Namun domba dan sapi yang tambun dijarah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, Aku menyesal menjadikan Saul raja. Ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Samuel menjadi marah dan menangis. Sepanjang malam itu, ia berdoa kepada Tuhan. Pagi-pagi,
Samuel berangkat untuk bertemu Saul, tetapi Saul sudah pergi ke Karmel untuk mendirikan tanda peringatan bagi kehormatan dirinya. Setelah itu balik lagi lewat Gilgal. Aku telah melaksanakan perintah Tuhan. Aku dengar banyak suara binatang. Dari mana datang hewan-hewan itu? Semuanya diambil dari orang Amalek untuk dikorbankan kepada Tuhan. Tuhan mengutus kamu untuk menumpas orang Amalek. Mengapa kamu menjala dan tidak taat pada firman Tuhan? Aku telah turut perintah Tuhan. Aku hancurkan orang Amalek dan menawan Agag, raja mereka. Prajuritku mengambil domba dan sapi yang terbaik untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakalan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Karena kamu menolak firman Tuhan, maka Tuhan menolak engkau sebagai raja. Ketika Samuel hendak pergi, Saul memegang jubah Samuel sehingga terkoyak. Pada hari ini Tuhan telah merobek pemerintahanmu sebagai Raja Israel. Halo anak-anak, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita kita tadi? Yang pertama, kita harus menjadi anak yang taat, patuh, dan dengar-dengaran. Yang kedua, selalu mengatakan yang benar, tidak boleh berbohong dan tidak boleh mengatakan yang tidak benar. Dan yang ketiga adalah selalu melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, karena kita mau menyenangkan akan hati Tuhan Yesus. Juga papa dan mama, juga guru kita di sekolah, bahkan guru sekolah minggu kita, dan bahkan semua orang yang ada di samping kanan kiri kita. Amin. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya, kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, Segera lakukan, kalau papa suruh, segera lakukan. taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, Cepatlah ku mandi, kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, Cepatlah ku makan, kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, Cepatlah ku tidur, kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Mari anak-anak, kita akan satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami rindu Tuhan akan menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mendengar, anak-anak yang selalu taat kepada setiap perintah orang tua kami, baik itu di rumah, di sekolah, dan di sekolah minggu. Tuhan, tolong kami agar kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk anak-anak kekasih kami Tuhan, yang mungkin saat ini ada yang sakit, kelemahan tubuh. Engkau yang akan mengurapi, Engkau akan menjamah, menyembuhkan Tuhan Yesus. Dan sepanjang minggu yang akan datang, Tuhan tolong sertai kami dalam
masa-masa pergumulan COVID-19, sehingga kami selalu sehat, kuat semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, dan Tuhan Yesus memberkati.